Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, peserta didik SD Islam Darul Falah yang kami muliakan, seperti yang kami sampaikan di video kami sebelumnya di fanpage SD Islam Darul Falah, bahwa pekan kedua ini nanti kita akan fokus pada pembiasaan ataupun penanaman sikap di rumah terkait dengan adab ya, sikap atau adab yang harus dilakukan di rumah. Yang ini minta bantuan orang tua untuk bisa juga melihat ya, melihat dan mensosialisasikan dan menjadikan komunikasi efektif bersama anak-anak. Nah, ada 18 sikap yang kita akan kupas atau kita akan sampaikan, dan ini nanti wali kelas per hari setiap akan melakukan pembelajaran, wali kelas akan menyampaikan kepada anak-anak untuk sikap yang akan ditanamkan pada hari tersebut ataupun pada pembelajaran tersebut ya. Namun ayah bunda diharapkan mengetahui keseluruhan 18 sikap yang dikembangkan oleh SD Islam Darul Falah seperti itu. Nah, yang dimaksud 18 sikap ini yaitu salah satu yang pertama adalah takwa ya. Ini kegiatannya ataupun indikatornya anak tersebut sholat, ya, zikir, berdoa dan mengaji. Nah, anak-anak diharapkan mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mengarah kepada sikap takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak-anak misalnya tidak berzikir, maka komunikasi yang efektifnya ayah bunda bisa mengingatkan dengan begini. Mas, Mbak, ada sikap takwa. Nah, otomatis nanti anak akan berpikir bahwa yang dimaksud sikap takwa adalah berzikir. Berarti dia belum melakukan zikir. Seperti itu juga ketika berdoa atau mengaji. Saat hujan turun, maka disampaikan kepada anak-anak yang tidak otomatis melakukan doa turun hujan dengan perkataan positif dari ayah bunda dengan mengatakan, Mas, Mbak, ada sikap takwa ketika hujan turun. Maka ananda atau anak kita akan langsung mengucapkan doa turun hujan. Begitu juga saat mengaji, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, sikap syukur. Ini kami akan sampaikan dulu untuk sikap dan indikatornya dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik di rumah. Berterima kasih sekecil apapun progresnya. Contohnya, saat ayah bunda memberikan sesuatu kepada anak-anak, maka ketika anak-anak tidak mengatakan apapun, maka ayah bunda bisa membangkitkan kritis anak dengan cara mengucapkan ada sikap syukur ya, atau Mas, Mbak, ada sikap syukur. Langsung dia akan mengatakan terima kasih bunda, terima kasih ayah. Nah, ini yang akan kita lakukan bersama. Sama ketika wali kelas nanti di Google Meet atau saat bertemu pun akan seperti itu. Dan ini kita sudah lakukan di semester atau sebelum pandemi ada seperti itu. Kemudian jujur, misalnya berkata sesuai fakta bukan katanya atau mengakui kesalahan. Ini indikatornya seperti ini. Ketika anak-anak sudah bisa berkata sesuai fakta, maka dia sudah memiliki sikap yang jujur. Dan ketika anak-anak mengatakan sesuai faktanya, ayah bunda juga bisa mereward atau mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat anak-anak dengan kata-kata begini. Hebat kamu nak, kamu sudah bersikap jujur. Sama seperti ketika mengakui kesalahan, ayah bunda langsung memuji dia dengan kata-kata, kamu sudah bersikap jujur. Sikap jujur disayang sama Allah. Biasakan untuk memuji anak seperti itu. Sama seperti tadi sikap takwa dan syukur pun bisa seperti itu. Ketika anak-anak langsung saat hujan turun, dia mengatakan doa atau mengucapkan doa, maka ayah bunda bisa memujinya. Alhamdulillah ananda sudah bisa bersikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat sayang kepada kita semua. Nah, ini cara menanamkan sikap atau menstimulus sikap di rumah bersama anak.
dan mudah sekali dilakukan yang eh, prosesnya, namun perlu ketelitian atau ke kontinuitas ya. Ini nanti insya Allah akan terus diingatkan oleh wali kelas ketika saat mulai pembelajaran, dan ayah bunda pun bisa mengembangkan itu di rumah seperti itu. Nah, ada sikap yang lain nanti akan kami bagikan insya Allah, share di grup terkait 18 adab ini. Tapi prinsipnya penanaman adab ini akan terus kita upayakan melalui wali kelas dengan Google Meet-nya dan melalui orang tua di rumah untuk menstimulus itu. Ya, dan biasakan komunikasi yang dibangun adalah komunikasi positif, ya. Nah, ketika Ananda rajin dalam hal waktu, ya misalnya tepat waktu, sholat tepat waktu, maka ayah bunda bisa mengujinya dengan sikap bahwa Ananda sudah bersikap disiplin, hebat, luar biasa, Allah sayang. Nah, namun ketika Ananda tidak tepat waktu, ayah bunda bisa mengingatkan dengan kata-kata begini. Ada sikap disiplin, datang ke musola atau hadir di musola saat sholat sebelum takbir ataupun sebelum imam mulai sholat, itu adalah sikap disiplin. Ya, kemudian disiplin yang lain misalnya kamu sudah mandi jam 6 sebelum pembelajaran, itu adalah sikap disiplin. Ya, ini juga bisa disampaikan seperti itu contohnya. Ini ada rajin tanggung jawab, rajin fokus saat berkegiatan. Nanti ketika anak-anak mengerjakan tugas di HP, kok dia malah menggunakan HP-nya untuk yang lain, Bapak Ibu bisa mengingatkan, ada sikap fokus. Fokus adalah memusatkan perhatian pada satu yang menjadi tugas atau hak, menjadi tugas kalian. Istiqomah, bersih, hormat, rendah hati, mutu. Ya, ini kalau ada kasih kata-kata, misalnya Ananda misalnya, ampun Bang Jago. Nah, ditanya kembali, ayah bunda, maksudnya apa? Ampun Bang Jago itu apa maksudnya? Nggak tahu ayah bunda, nggak tahu aku. Nah, kalau mengucapkan kata-kata yang nggak memiliki makna, itu namanya sikap apa? Sikap yang tidak bermutu. Nah, oleh karena itu berbicaralah yang bermutu. Berbicara dengan ada makna, tujuan, dan itu tuntas. Ya, dan positif. Ya, jadi jangan keburu kita emosi terlebih dahulu ketika Ananda mengucapkan misalnya yang sekarang lagi banyak viralnya itu mungkin di TikTok atau di YouTube atau di mana, ampun Bang Jago, ya dan lain sebagainya. Ya, terus apa lagi ya? Tarik sis, mongko. Nah, misalnya begitu. Silakan ayah bunda bisa menstimulus dengan tujuannya apa, maksudnya apa. Nah, ini kalau seperti itu nanti tidak bermutu, maka kita harus berbicara yang bermutu. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran ya ataupun hadis, ya kul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik ataupun yang ini nanti ketika membangkitkan fitrah keimanannya. Kemudian ada rendah hati, qanaah, kasih sayang, ramah, ikhlas, berpikir positif. Nah, ini nanti ada 18 sikap yang nanti setiap hari ustadz-ustadzah akan memberikan pijakan juga saat mulai pembelajaran di kelasnya insya Allah. Nah, ini perlu kami sampaikan agar menjadi perhatian bersama di rumah seperti itu. Jazakumullah khairan atas kesempatannya, dan harapan kami ayo bersama-sama kita jadikan ini upaya kita, niatan upaya kita untuk memperbaiki ataupun untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.